Salawat miwa salam mugi salawasna dicurah limpahkeun ka junjungan alam nyatana habibana wa nabiyana wa maulana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi tos dikawitan ku haji nya, malika nikmat siang-siang suara halimpu ngagereleng. Kami abdi mah halimpu tapi teu tiasa ngagereleng. Jadinya jika jalan tol tah kitu. Lembut tapi ngajeg-jeg gitu tah. Soal tentenya, jangan kirang tiasa kami salawatan cocoknya kalau MC. Selamat siang, lagu selanjutnya. Aduh, orang adang tuh terjadi tanya, aduh, digoyang tak. Jadi kadinya, namun cenah, apa materi pada kesempatan hari ini? Oh, ngeri-ngeri sedap ini judulnya, ya. Wanita solehah akhir zaman. Masya Allah ya. Diawali dengan doa. Semoga yang hadir di sini bagian dari para perempuan salihah akhir zaman yang dirindukan oleh surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Biasnya aya nu teu kahartos teh ieu gado-gado. Bahasa Sundawiyah sareng Indonesiawiyah nya siang-siang. Injilijiyah cenah gitu. Sundawiyah mah teh sawiyo cenah ibu asal ulah injilijiyah cenah. Semoga yang berangkat hari ini dari Andi Arta menjadi tamu-tamu Allah yang senantiasa diberkahi. Bulan April kita berangkat bareng bagi yang ingin umroh bareng di tahun ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Niatkin aja deh. Ketika saya berbicara seperti ini, apakah di tabungan saya ada 10 juta, ya 5 juta, 500 ribu gitu aja. Tapi bismillah, ya kan? Bismillah. Bismillah, insya Allah sasi April orang berangkat sasarangan umrohnya. Bismillah, niatkan dan action. Saya di zamanun ala ummati, sahur Kanjeng Rasul. Akan datang suatu zaman kata Kanjeng Rasul, di mana eta zaman teh upami urang cicing dina waktos enjing asa karasa sakedap ibu ngicep sababaraha ngicep euleung geuning saos lohor deui kitu teh. Allahu akbar Allah geuning saos lohor deui. Nembi masa kedap orang ceg assalamualaikum beres tetepan waktos lohor sabaraha kicep tos adan dugi asar deh. Perputaran waktu semakin cepat terasa. Semakin cepat apa? Terasa dari waktu mah gitu-gitu keneh. Ya. Dalam satu hari tetap 24 jam. Dalam satu minggu ada sabaya hari. Sugan jadi ngirangan jadi 5 hari dah tuh. Betul apa betul? Betul ya? Hanya terasanya semakin cepat. Kemarin bulan Ramadan, ya Allah, berapa bulan lagi kita akan sampai pada bulan kita, bulan umatku. Masya Allah. Ya, 2 bulan kira. Sesasihan deui. Allahu Akbar. Akan datang masa itu di mana waktu terasa semakin cepat perputarannya. Betul? Kahartasnya. Ciri akhir zaman apalagi di mana pasar-pasar sudah ada di dalam genggaman. Di mana bari ka pasar teu kedah naik angkot deui. Di mana bari balanja itu ieu teu kedah ngangge ojek deui aya dina panangan. Pasarna nu ngalihkan panangan. Dekat sekali dengan kita. Hoyong naon, tinggal tak dokap nyalira. Itu tanda-tanda akhir dan salah satunya adalah tandanya perempuan sudah banyak yang kehilangan rasa malunya. Naon perempuan yang kehilangan rasa malunya. Awewe zaman ayeuna
tos leungit rasa erana lamun marake calana nu salakina kolor nih bu kolor boxer gitu. Teu aya di dieu mah teu aya. Insyaallah. Alhamdulillah. Teu aya ka majelis mah. Teu aya ka masjid mah. Di bumi oge teu aya insyaallah ya. Tapi seueur teu ningali. Sering kita melihat wanita zaman sekarang. Apa wanita zaman sekarang? Aurat diumbar-umbar gitu ya. Allahu Akbar. Hilapeun. Dia lupa bahwa segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Termasuk yang paling berat ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj itu diperlihatkan yang paling banyak ada di dalam neraka itu adalah perempuan. Apa yang bikin beratnya? Salah satunya adalah aurat kita. Beratnya. Aduh, oleh-oleh di dieu ieu candak kena doanya kena dihafal kita. Awewe zaman ayeuna tos leungit rasa erana lamun malaki calana nyaeta kolor. Eta mah ditambahan ameh jelas kana kolorna. Itu jadi harus bisa mengimbangi bagaimana ketika Rasulullah memberikan kabar bahwa banyak perempuan di neraka, berarti kita harus siap-siap. Sampai siap-siap untuk ke neraka. Naudzubillah semua naudzubillah ini muakiat, lebih karena neraka muakiat. Sebanyaknya dosa dalam diri ini, segala orang maksiat ke Gusti Allah. Ali sampai ke lebet karena neraka. Baris orang nyontok. Bagaimana kalau pada kesempatan siang hari ini kita akan mencontoh figur-figur perempuan Islam al-solehah yang diridhokan oleh surga. Pertama, kita akan menelusuri jejak perjuangan baginda Rasulullah dan istri tercintanya. Saha nami istrinya teh? Siti Khadijah. Ari Siti Khadijah teh eta dipanggil ke orang Indonesia Sayyidati. Orang Indonesia mah berat nyebut Sayyidati Khadijah. Jadi Siti. Bukan gitu. Siti Khadijah. Padahal harus nama Sayyidati. Sayyidina Muhammad pamegat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Utsman bin Sayyidina Gusti orang sadayana pamegat. Istri Sayyidati. Sayyidati Khadijah, Sayyidati Aisyah. Orang Sunda, orang Indonesia berat deui Sayyidati mah Siti. Jadi Siti Khadijah, Siti Aisyah gitu ya. Sayyidah Khadijah seorang perempuan mulia. Di antara perempuan-perempuan yang lainnya, beliau adalah salah satu perempuan yang dapat salam dari Gusti Allah, satu-satunya perempuan. Di awal beliau melamar, upami ibu gaduh murang kali istri taros neng teh kunaon teh acan nikah wae. Uluh geuningan teh acan nikah wae teh dah hoyong ka hiji pamegat tapi isin nyariosna. Wios teh cenah upami abdi ibuna anu janten gantarna wios. Da murang kali ieu abdina istri teu sawios. Murang kali ibnu istri tapi gaduh perasaan, gaduh panah, jatuh cinta ka pamegat. Ibu ingin anak ibu menyampaikan rasa cintanya, ibu janten gantarna. Wios teu wios. Mana ada cenah neng yang neng sayangi teh itu namanya ini orang tuanya. Oke, ibu mulai menelusuri kanggo tiasa ngahubungkeun murang kali ibu sareng eta pamegat teu sawios.
Karena apa? Karena Sayyidah Khadijah sudah mencontohkan itu. Yang melamarnya adalah Sayyidah Khadijah, ya kan? Mengajak nikah. Kan gak tahu ya kalau kasayanya. Kacarios kan? Sayyidah Khadijah teh hiji istri anu mulia. Kacida artosna seueur pemiseueur artos bingah teh. Bingah kacida nyokeun yuk ka Gusti Allah masih seueur artos amin. 2 miliar cekap. Kamu ibu 2 miliar abdi sabaraha ya? Kirang 2 miliar Bu. Oh kirang cenahnya atau 5 miliar katanya. Ya Allah, mugi bulan ini aya 1,5 miliar di rekening orang sadayana amin. Ibu atuh ari nyungkeun teh ulah kagok-kagok. Da ibu mah Gusti Allah teh yakin. Cenah da di mana atau jalana ya tak ibu mah sakit tuh. Pemikiran kita itu terbatas. Tapi cara Allah mencintai kita tidak terbatas. Kumaha we cara nama mangga Gusti kitu nya masrahkeun ka Gusti Allah. Deui Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah seorang perempuan mulia yang kemudian menikah dengan baginda Rasulullah dengan tautan usia yang cukup jauh. Rasulullah usianya 25 tahun, Sayyidah Khadijah sabaraha tahun? 40 tahun. Jadi upami misalkan ayeuna aya anu janda nikah kana langkung anak ulah janten riweuh. Dan nikahna ge batur sanes ibu kunaon jadi orang anu riweuh. Nyata seorang sok ngiringan riweuh gitu nya. Ih cenah eta mah cenah geuningan nyarios si ece nya nya sampai kayak ipis-ipis berat ki monyong-monyong geuningan kitu. Jangan seeta mahnya kira umur nanti 40 tahun iya dikira jangan salah kira nanti umur nanti 25 tahun kena berondong eta bibir lebih kakipis di manjur-manjurnya ngariwahkan teh batur rupa ngantenan orang anu riweuh nya da moal ngiringan moal terus teh keure da masing-masing aya jodohna da Rasulullah oge ngingkeun Sayyidah Khadijah teh pertautan usiana benten. Tapi Sayyidah Khadijah anjeunna seueur hartana digunakeun kanggo berjuang sareng Kangjeng Rasul. Kunaon Kangjeng Rasul cinta pisan ka Sayyidah Khadijah. Ingat dan sampaikan sama para suami. Geraduh keneh? Gaduh hiji dua hiji cekap ali eta nambah hiji cenah si ibu ari ibu mah nambah hiji ari ibu mah sabaraha hiji eta wartaskeun Kanjeng Rasul tidak pernah berpoligami selama Sayyidah Khadijah masih hidup. Jantan sebetulnya ajaran poligami dalam Islam itu sanes sunnah anu sapertos orang saum Senin Kamis. Sanes. Tapi adanya poligami itu solusi. Solusi upami aya kendala-kendala tertentu. Jantan obat. Upami urang damang nuang obat teu. Henteu. Urang nuang obat upami urang teu damang. Leres teu? Nah itu poligami. Jantan upami teu aya kendala teh yang masalah rumah tangga biasa wae kan poligami. Oh cenah sunah wartoskeun akang masih banyak sunah-sunah yang lain akang hoyong anu mana puasa Senin Kamis. Mangga seueur sunah-sunah anu sanes. Pamaget ku ibu ajarkeun ke euy naosnya. Oh jadi karena poligami ibu kadi. Peran pembela perempuan ini ya. Tidak saking cintanya. Suatu ketika Sayyidah Aisyah, ketika Rasulullah, ketika beliau berbincang dengan Rasulullah dan Rasulullah masih mengingat Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau begitu mencintai Sayyidah Khadijah? Lalu kemudian Rasulullah bilang, oh bagaimana tidak aku mencintainya ketika orang-orang mendustakan dia beriman. Ketika orang-orang memerangi, dia menyayangi. Ketika orang-orang memusuhi, dia yang senantiasa menemani.
Ketika orang-orang meragukan bahkan mengingkari, dia tetap setia dalam keimanannya. Bahkan garda terdepan mempercayai dirinya ketika ia diangkat menjadi nabi dan rasul. Ketika tubuhnya menggigil, pertama kali mendapat wahyu dari Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam, tubuhnya menggigil, kaget luar biasa. Sayyidah Khadijah yang ada menyelimuti dan kemudian menguatkan. Itulah peran istri terhadap suami. Kita punya suami, ibu gaduh caroge. Hal pertama yang harus dilakukan adalah berperanlah sebagaimana Sayyidah Khadijah berperan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika suami sedang punya jabatan apapun itu, dampingi, kuatkan. Kita punya harta, oh ternyata boleh berbagi, mendukung perjuangan suami. Jadi boleh tuh, silahkan. Lalu ketika suami terpuruk, ulah ngiringan terpuruk. Yang saya pahami dari perempuan adalah, Bu, ketika kita banyak masalah, dalam masalah ekonomi, dalam masalah apapun, ternyata perempuan jauh bisa lebih kuat daripada laki. Asal ulah diduakeun. Sepakat? Masalah ekonomi kita ikut jualan. Masalah kekurangan uang kita ikut berkarir. Tapi ketika hati tersinggung dan tersakiti, itu yang susah. Tapi cenah ustazah da abdi mah jantan istri kadua teu sawios. Da asid Sayyidah Aisyah oge jantan istri anu ka hatilu. Hatilu. Maksudna kumaha kita berperan sesuai dengan peran kita masing-masing. Ayo kuatkan suami. Maka istri solehah pertama yang di akhir zaman ini adalah satu, dia senantiasa mendampingi suaminya dalam keadaan apapun. Jangan ada uang abang bisa, yang tidak ada uang abang diten, saha eta sok itu. Batur si ibu menikati manyun batur abdi mah henteu. Alhamdulillah, karena yang hadir di sini mah ada uang abang disayang, tidak ada uang abang tetap disayang. Wah, masya Allah ya, luar biasa berarti ibu-ibu di sini. Jadi pertama, karena bakti kita itu kepada suami, yang paling utama maka dampingi. Kalau suami terpuruk, kuatkan. Insya Allah bisa. Kemudian yang kedua kita akan belajar dari seorang perempuan yang imannya sangat kuat. Ada istrinya Fir'aun, saha cenah? Siti eta. Teganging paliron Aisyah dengan Asia. Omi ieu mah Asia. Ketika suaminya, wah ini luar biasa nih. Suaminya ngaku Tuhan, durhaka kepada Allah, tidak mengakui Nabi Musa alaihissalam, dia tetap beriman dan menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Bahkan dalam kisahnya juga ada seorang perempuan mulia yang menjadi khadimah putri Asia. Ya, ini namanya Masitoh. Aya nu terang? Aya nu namina Ibu Masitoh di dieu? Teu aya. Ngaku we atuh ibu hiji we. Abdi Masitoh gitu. Masitoh. Dangukeun kisah tentang Masitoh yang imannya luar biasa. Pada suatu hari, aduh ieu siang-siang didongengkeun nya asa tarina nungrutan. Tegahingnya makana orang sesarengan. Masitoh. Saat itu ia sedang bekerja nyisir. Bahasa Sundanya menyisiri teh naon atau menyisiri. So, si nyisiran bahasa Indonesia naon? Menyusui. Nyisiran bahasa Indonesia naon? Menyisiri. Naon atuh?
Menyisirkan. Iya, ada sok menyisirkan ya. Baik. Menyisiri rambut. Iya, menyisir rambut kan. Kan lamun bahasa Sunda mah nyisiran. Ya. Mensisir, nyisirin ya katanya cau sasisir, dua sisir. Pokoknya mah gitu welahnya. Suatu ketika masih sedang melaksanakan tugasnya nyisiran rambutna putri Fir'aun. Putri saha? Nyisiran. Ai peleh teh eta sisir murag. Ai murag galuhur ka handap. Peleh teh murag ka handap. Pas bade dicandak eta sisir teh tak pas jatuh pas sok rada lewas nya urang teh mun aya nu murag komo pamain handphone. Ya Allah. Handphone ti beubet. Aduh, beta ratu kan ieu na oge teh sieun rusak nu aya di dieu. Sisir murag. Pas kaget, Allah. Putrinya Fir'aun kaget. Tadi ngomong apa? Diam langsung masyatah. Kan refleks. Orang yang beriman itu ketika dia kaget, ya Allah, subhanallah, astagfirullah. Ya Allah siata panjang. Ayatnya nu kitu. Allah siata burayut. Lamun anu gegeran geuning selera kitu aja. Ayatnya nu kitu gegeran. Ayah di dia ayah nusuk gegeran gitu. Siapa panjang gitu. Leheng nyebut panjang. Coba kumaha lamun tadi disebut eta. Ayah nusuk nyebut sesuatu geuningannya. Alas ya jalan tol. Ayah gitu. Ya gitu. Jadi we kadinya. Kaget, ketika kaget yang disebut asma Allah. Kemudian anaknya bertanya, tadi yang disebut apa? Jika yang tadi sebut Tuhanmu, maka apakah engkau menyembah selain ayah? Siapa yang kau sembah? Kemudian diam, masih toh cici. Putrinya Fir'aun lari kepada ayahnya melaporkan bahwa ada budaknya, ada pembantunya yang menyembah tidak kepadanya. Maka kemudian masih toh dipanggil. Diam dia. Benar kamu tidak menyembahku? Ya. Kau menyembah Tuhannya Musa? Saya menyembah Allah, Tuhannya Nabi Musa alaihi salam. Langsung Fir'aun memerintahkan para pengawalnya mengikat Wasitoh, diikat. Tidak bisa apa-apa, dihadapkan pada seekor ular. Orang sok dijaritan bu, jangankan caket sarang orai, ayah orai yang ngalangkung orang lompat di payun, padahal orai nage kita mudah, nyata abdi anak gitu teh, orai ya Allah orai, orang langsung lompat orai nage kamana orang kelompat tadi itu, karena ayah rumahnya kan orai bilang rada-rada geli-geli gitu tadi, dihadapkan pada ular masih toh tetap bergeming, tanya lagi, lepaskan imanmu kepada Tuhannya Musa, sembah aku, kau lepas dari siksaan ini. Tapi tidak sama sekali. Lalu kemudian kata Firaun, bawa semua keluarganya, bawa semua, suami 1, anak 4. Kadang teu paliron, suami 4, anak 1. Suami sabariji 1, anaknya 4. Adanya ibu mah sok jadi suami opat terus ibu mah sugan ibu mah hoyong eta poliandri kayak kamari geuningan aya tanu beda desanya bisaan eta si ibu-ibu kok bisa di desa aya hiji desa itu hiji suami teh ayeuna mah kanyamuan we geuningan nah jadi kadinya ibunya urang teh suami 1 anak 4 dihadirkan. Kemudian Fir'aun ingin menunjukkan kekuasaannya, dikumpulkan rakyatnya hari itu, kemudian bilang, nih lihat, mereka yang menyembah Tuhannya Musa, yang tidak menyembahku, lihatlah apa yang akan mereka dapatkan. Disiapkan bejana, air yang mendidih, sebagian pendapat mengatakan bukan air tapi minyak yang mendidih di sana. Disiapkan di situ, ditanya lagi masih tuh.
Akankah engkau tetap dalam keimananmu kepada Tuhannya Musa? Menyembahku dan selamatlah keluargamu. Tapi apa yang terjadi? Masih toh tetap bergelut. Atuh hiji keluarga nanti alungkeun karena eta minyak anu ngagolak. Kahiji carogena heula dialungkeun sedih teh. Oh, jadi teh gawe sok atuh cara ke abdi cenah ngasolkeun anu bumi. Henteu nya kang salah-salah urang teh dipikanya we nya caroge. Nu gaduh caroge mah gitu. Dilebetkeun karena minyak anu ngajarit atuh namina istri. Urang teh sakumaha oge sareng caroge akan sok bayangkeun caroge ibunya kan urang teh ditepangkeun ku Gusti Allah dina hiji akad pernikahan payungan keluargi akan ijab kabul sareng krama abdi. Awalna urang sanes sasaha akan nyalira gaduh keluarga abdi nyalira gaduh keluarga ku Allah disatukeun ena urang hiji jadi hiji keluarga. Dina saanggonin rumah tangga teh bingah aya, sedih ada, luka ada, kecewa oge. Kadang akang teh ngaselkeun, kadang agang teh ngabungahkeun, kadang agang teh pikeseuleun hayang nanggul sakaliwah ka akang teh. Tapi kuring cinta ka akang karena Allah sabab yang mengikat abdi ayeuna di akang teh sanes tali rapia. Anu ngikat teh hiji akad ijab kabul dipayunan Gusti Allah antara akan sareng rama abdi. Darah nangalir dina tubuh abdi akan sareng anjeunna ijab kabul. Maka selama masih bisa bertahan akan tetap bertahan sampai di dalam surga. Gitu kan ya? Alhamdulillah berkah hujan. Kemudian bergetar masih tah di sana. Anak pertamanya mulai dimasukkan lagi ke mana tah? Ke dalam minyak yang mendidih. Sampai kemudian anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Oh, seorang ibu tidak bisa dibayangkan ketika satu persatu orang-orang yang dicinta dan disayangnya diambil oleh Allah. Sampai kemudian anak keempat yang masih bayi dipapangku, digendong, dipikanya kare kaborojong, nyeri hati ditinggalkan ku suami, nyeri hati ditinggalkan oleh anak hiji, dua, telu dalam waktu yang bersamaan tinggal hiji anu dina pangkuan, hanya satu di gendongan. Maka kemudian setan masuk. Setan kemudian bilang, ya anak ini tidak berdosa. Kenapa harus mendapat siksaan yang sama? Sok ngelehan atuh. Apa susahnya akui Fir'aun sebagai Tuhan, ayeuna we hungkul untuk menyelamatkan anaknya. Untuk menyelamatkan bayi yang tidak berdosa dan tidak bersalah. Sampai kemudian, oh iya ya, ngabohong we ayeuna hungkul atuh mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Tapi astagfirullah, dia kemudian tidak. Dia gendong bayinya, dia berjalan ke atas bejana yang berisi minyak panas tersebut, dia sendiri gendong karena ternyata sebelum kakinya melangkah, qadarullah, bayi yang ada dalam gendongannya seolah-olah berbicara dan ia mendengar apa yang disampaikan bayinya. Ibu, bunda, jangan kalah sama godaan setan. Ayo melangkah, nggak apa-apa. Orang-orang melihat air api, orang melihat panas, minyak yang mendidih panas, tapi tidak akan. Karena bagi Allah mendinginkan minyak yang panas amat sangat mudah. Kemudian ngajeleng nyandak orang lain. Itu demi keiman. Cara ge ibu Fir'aun sanes. Hayo diwalar cara ge ibu Fir'aun sanes. Siga Fir'aun teh ngaku Tuhan. Jahatna siga Fir'aun teh.
Hente, kasep teh Bu, sahur Ibu. Jadi kalau misalkan kita masih mengeluh, cara ge urang mah kieu, cara ge itu mah kitu, batur mah geuning leuwih di engah. Sakumaha wae oge godaan urang teh caroge urang sanes Firaun yang mengaku sebagai itu. Jadi dua, perempuan yang salehah ini adalah ketika dihadapkan pada keluarga, terutama suami yang jauh dari agama, dia tetap setia dalam keimanannya. Ada banyak perempuan yang buru-buru, tiasa dongkap ke majelis taklim, tiasa dongkap ke pengajian, bisa datang ke kajian-kajian, diizinkan saja tidak. Betul? Ada juga suami yang melarang istrinya berjilbab. Kurang gelis dengan ayat. Patuhi perintah suami ketika tidak melanggar aturan Allah. Ya, yang kedua, tetap memiliki iman yang kuat. Bismillah lalaunan, tetap istiqomah di majelis taklim. Karena dari sini kita akan mendapat bagaimana cara-cara agar menjadi perempuan yang salehah, perempuan ahli-ahli surga. Coba diwaler. Kemana mah ibu jalan ke Jogja? Jogja ini kita numpang lewatan. Kaditu mah ibu kapali wetan, kemana mah ibu jalan ke surga. Kaditu mah ibu kemana? Kapanausan. Kunci surga salah sawiosna biasa dipendakan dina pangaosan, dalam pengajian, dalam majelis ilmu. Yang ketiga, kita akan bercermin kepada seorang perempuan, masih istri Kangjeng Rasul, yakni Sayyidah Aisyah Kade Paliron. Istrina Fir'aun namanya siapa? Asia. Istrinya Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya siapa? Betul sekali, Aisyah. Satu-satunya perempuan yang masih gadis, masih perawan ketika dinikahi baginda Rasulullah, Sayyidah Aisyah. Menemani perjuangan Rasulullah, seringkali berdiskusi dengan Rasulullah, banyak meriwayatkan hadis-hadis karena memang beliau sering sekali gitu ya ada di sisi Rasulullah. Bahkan banyak wahyu yang turun ketika Rasulullah ada bersama dengan Sayyidah Aisyah. Dan Sayyidah Aisyah menemani Rasulullah ketika akan menghadapi ajalnya. Bu, suatu ketika hadir tekeng nondutang ya didongengkan. Suatu ketika Rasulullah tengah didera sakit yang berkepanjangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakitnya semakin parah, tidak bisa kemana-mana, hanya bisa tinggal di rumah. Sampai kemudian suatu ketika orang-orang datang berkunjung, tapi kemudian Sayyidah Aisyah bilang, mohon maaf, Rasulullah tidak bisa diganggu, beliau harus beristirahat. Janten upami nengok kanu teu mantek ka Rasulullah, bilihna nuju hoyong istirahat, urang sumping kagok kedah mayunan. Tapi tetap harus ditengok karena dia jadi penyemangat. Suatu ketika ada yang ketok-ketok pintu, mengucapkan salam, kemudian kata Sayyidah Aisyah, mohon maaf, tidak dibuka pintunya. Mohon maaf Kanjeng Rasul tidak bisa menemui. Silahkan kembali lain waktu.
Tapi kemudian yang ada di luar pintu mengucapkan salam lagi sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah bilang, bukalah. Tapi ya Rasulullah, buka. Biarkan ia masuk ke kamar. Dibuka, kemudian dipersilahkan masuk ke kamar. Tapi sebelumnya istrinya bertanya dulu, siapakah dia wahai kekasih Allah? Kemudian Rasul menjawab, dia adalah yang akan memisahkan ibu dari anaknya, yang akan memisahkan orang yang dicintai dengan orang-orang yang dicintainya, orang yang akan memisahkan segala macam kelezatan di dunia. Merinding Aisyah. Jadi ya, yang ada di luar itu adalah malaikat Kemudian Israel bilang kepada baginda Rasul, wahai kekasih Allah, ya, sudah tiba saatnya. Kanjeng Rasul bertanya, sekarang sudah tiba saatnya? Iya, saatnya untuk kembali kepada Allah. Tapi kata Israel, itu pun jika engkau berkenan. Kalau kata Kanjeng Rasul, ulah waka ayeuna, engke we saya akan kembali lagi kepada Allah. Cing upama ibu ditaros kitu ke Israel bade nyongkeun tambihan waktu sabaraha tahun. Pami tiasa nawis bade nyongkeun tawisan sabaraha tahun. 10 tahun, 20 tahun. Allah, ibu, wahai diri orang sadayana, unggal dinten Israel meang ka urang, naoman ka urang, ningalian ka urang. Mudah-mudahan wafat husnul khotimah. Teras kumaha. Teras selalu Kanjeng Rasul nya upami atas waktos nama. Ai Jibril kamana Jibril. Jibril yang selalu menemani baginda Rasulullah di banyak sekali momen-momen penting. Ai Jibril kamana ieu teh? Dina waktu seuring ayeuna sakaratul maut sakadapi menghadap Allah, ari Jibril kamana? Jibril aya cuman teu ningalikeun. Ai Jibril ningalikeun ka Kanjeng Rasul, Kanjeng Rasul, saya di sini wahai kekasih Allah. Jibril mohon kunaon atau tadi nyumput. Kemudian dia sampaikan, saya tidak tega harus melihat kekasih Allah dicabut nyawanya. Sakit teh pantarana Nabi. Makanya upami orang mandakan aya jalmi anu gampil pisannya sakaratul maut nanti Masya Allah gitu. Terus Kanjeng Rasul menjelang wafatna anu dipika emot ku Kanjeng Rasul sanes harta sanes jabatan tapi ummati ibu urang sadaya ummati dadah bisa nyaah pisan cinta pisan Kanjeng Rasul kepada kita semua selaku umat. Bahkan menjelang wafatnya beliau masih ingat kepada kita. Lalu as-salat ibu saur Kanjeng Rasul jaga salat. Kemudian di akhir zaman jaga salat. Dan anu luar biasa spesial untuk kita kaum perempuan, Rasulullah manggil kita An-Nisa. Masya Allah, cinta dedehnya Kanjeng Rasul kepada kita umatnya, apalagi kaum perempuan. Itulah kenapa dalam Islam wanita salehah bagaikan perhiasan dunia, dan seindah-indah sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah mar'atul salehah, perempuan yang salehah. Kenapa? Sebuah rumah tangga bisa hancur apabila di sana perempuannya hancur. Sebuah negara bisa hancur jika perempuan di negeri itu juga
hancur. Apanya? Akhlaknya. Apanya cenah? Akhlaknya. Maka pembelajaran yang ketiga dari Sayyidah Aisyah, jadilah kita perempuan yang cerdas. Apalagi di akhir zaman ini banyak muncul pendapat baru, banyak media-media sosial yang mudah sekali terkontaminasi. Ibu-ibu mah aneh, ningali video langsung we percaya. Di balik video itu belum tentu nu nyarios teh leres. Sabab dina media sosial aya hiji kesepakatan bersama. Maksudnya siapapun bisa bicara, rek bodoh, rek pintar. Kita bisa bicara tentang kedokteran padahal sanes dokter. Orang biasa nasehati tentang rumah tangga padahal teu apal kumaha rumah tangga. Orang biasa nyaruskan tentang jabatan padahal teu kantos kenging jabatan. Orang biasa ngaku jantan polisi kanton nganggo acuk polisi. Jadi media sosial itu tidak ada kepakaran di sana. Semuanya biasa nyarios. Oleh karenanya jangan mudah ningali video informasi langsung dipercaya. Di akhir zaman, wahai perempuan, jadilah perempuan yang cerdas secerdas Aisyah, istri Rasulullah. Dan yang keempat yang akan kita teladani adalah seorang perempuan mulia, seorang perempuan hebat, hoyongna tisaha. Seorang perempuan yang dikabarkan bahwa perempuan ini adalah yang pertama kali masuk surga, dirindukan oleh surga. Sejaman dengan Sayyidah Fatimah. Mana perempuan ini? Seorang perempuan namanya Maisarah. Suatu ketika Sayyidah Fatimah penasaran, siga kumaha ieu amalan perempuan teh sampai sudah dijamin akan masuk surga. Suatu hari dia datang bersama putranya Sayyidina Husain, datang bertamu ke rumah perempuan itu. Tok, assalamualaikum. Kemudian dijawab, siapakah di luar? Saya, Fatimah binti Rasulullah. Oh iya, Fatimah, engkau datang dengan siapa? Saya datang dengan putra saya, laki-laki, masih kene alit bu. Sayyidina Husain masih kene alit. Fatimah, sebuah kebahagiaan bagi saya. Rumah ini didatangi oleh putri Rasulullah. Akan tetapi mohon maaf sekali. Suami saya sedang tidak ada di rumah. Dan kemudian beliau berpesan, selama saya ada di luar jangan sampai ada laki-laki yang masuk ke rumah. Padahal Sayyidina Husain masih kecil, anak-anak. Tapi anak saya ini masih kecil, kata Sayyidah Fatimah gitu ya. Anak saya ini masih kecil gitu. Mana nih? Lalu waktu suami saya berpesan, dia tidak bilang laki-lakinya anak kecil, dewasa, aki-aki, hanya laki-laki. Oh, rada kesel Sayyidah Fatimah kayaknya. Tapi bagaimana lagi? Baiklah, saya akan pulang lain kali. Baik, saya izin dulu kepada suami. Sampai kemudian datang lagi suatu hari Sayyidah Fatimah kepada perempuan ini. Tok, assalamualaikum. Ingin tahu bagaimana amalan perempuan ini sehingga dikabarkan akan masuk surga. Kemudian datang lagi ke sana, Masya Allah, wahai putri Rasulullah, senang sekali engkau datang ke rumah ini. Iya. Apakah sekarang saya boleh masuk? Sama siapa engkau datang? Sama putraku Husain. Oh iya. Tapi tadi pas mau berangkat, putraku yang lain juga ingin ikut. Jadi Hasan juga ikut. Allah, kata perempuan ini, mohon maaf putri Rasulullah, saya kemarin sudah bilang sama suami kau akan datang lagi.
Tapi waktu itu saya izinnya hanya kusen saja yang datang. Saya belum izin. Kalau engkau juga akan membawa putramu yang lain, yakni Sayyidina Hasan. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa mempersilahkan engkau masuk karena belum izin sama suami. Pembelajaran dari yang keempat, seorang perempuan yang dijamin akan masuk surga adalah ia menjaga amanah suaminya. Apa cenah Bu? Menjaga amanah suami. Masya Allah. Mudah-mudahan ini yang bisa kita lakukan. Mana yang bisa lakukan? Kahiji, kita kuat dalam iman sebagaimana imannya Sayyidah Khadijah dan tetap mendampingi suami dalam keadaan apapun. Yang kedua, tetap bertahan dalam keimanan kepada Allah meskipun suami kita bukan suami yang taat kepada Allah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Asiyah. Yang ketiga, jadilah perempuan akhir zaman yang cerdas, yang bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah, mana kawan yang harus tetap berbarengan, mana kawan yang harus ditinggalkan, mana ilmu yang benar, mana ilmu yang salah, agar kita tidak salah melangkah. Dan yang terakhir, kita belajar dari sosok perempuan yang dirindukan oleh surga karena ketaatannya kepada suami. Dosa kita ini banyak, tapi Allah akan mengampuni dosa seorang istri ketika si suaminya mengampuni atau memaafkan dosa-dosa istrinya. Dosa kita jika ditimbang bagaikan buih lautan, bagaikan gunung yang tinggi tapi lebih tinggi lagi. Ibarat apa dosa kita? Sebesar apa dosa kita? Seerte, pisaan seerna oke. Itulah kenapa ayo merapat, lebih mendekat kepada Allah, takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak bersyukur, banyak bersabar. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Oleh karenanya kuatkan iman, kuatkan iman, kuatkan iman, kuatkan iman. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ingat perempuan, jendung lain ciri santri, lain ciri bisa ngaji, tapi jendung ciri istri numa baktikan maha suci. Kita tutup aurat karena sayang sama diri, menjalankan perintah Allah. Kita tutup aurat karena sayang sama ayah, agar tidak ditanya bagaimana anak yang menutup aurat atau tidak. Kita tutup aurat karena cinta sama suami. Jangan sampai kita membebankan dan memberatkan suami di dunia, apalagi kelak di akhirat. Mari bermuhasabah, mari berdoa, mari takarub kepada Allah. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Coba kita belajar untuk ini. Kita belajar untuk memahami, meyakini, dan merasakan bahwa kita ini hakikatnya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ayo, Ibu fokus pada satu bacaan Allah, 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 Allah di mana dalam hati, dan bayangkan satu lafaz alif lam lam ha. Alif lam lam ha. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Telami sekedar paling 5 menit. Jadinya setengah kilo teh atas sering sih. Biasa fokus salah karena dirinya kan. Mangga
Orang raoskeun detak jantung kupanana aya di palih dada sebelah kiri di palih dia. Raoskeun detak jantung karena pada hakikatnya ketika kita sekarang masih bisa bergerak, mendengar, menjalankan itu karena masih di pasiran hidup. Raoskeun di dia di mana terus fokus biasa digeureumpkeun heula socana supados selalu khusyuk. Teras dina mana ulah nyarios anu sanes lisanna ditutup heula fokus kana satu lafaz Allah Allah. Ibu panggilnya dengan lebih lembut kenging ngabentak orang mah hamba tepantos panggil orang ngabentak ka Gusti Allah. Panggil Allah dengan lembut. Allah ni Al-Latif, Allah yang maha lembut. Jadi panggil Allah dengan panggilan yang sangat lembut. Allah, Allah, fokus pada sekadar Allah, bayangkan lafaz Allah. Alif lam ha Allah, Allah. Ibu terasnya di mana tekengin diri Allah, Allah, Allah. Dugi kaangkin saya sampaikan untuk bisa membuka mata lagi. Allah, Allah, Allah. Wahai diri, apa kabar hari ini? Terima kasih wahai diri, engkau sudah hebat. Seri ibu, hatur nuhun karena diri sudah kuat. Ada berbagai hal yang kita lalui bersama Ada suka, ada duka, ada tawa, ada tangis, ada teman, ada kerabat. Kita punya orang tua yang hebat, kita punya suami yang sayang. Sok orang puji sadayana bersyukur kepada Allah. Kita punya anak-anak yang luar biasa, punya cucu yang memberikan kebahagiaan kepada diri ini. Wahai diri, mari bermuhasabah sejenak. Kita lahir dari seorang perempuan. Bayangkan wajah ibu kita semua. Kita lahir dari seorang perempuan yang sebelumnya kita 9 bulan dalam kandungannya. Mama hatur nuhun. Bayangkan orang seri, bayangkan ayah mama di sisi orang. Keandaikan ada orang mama yang sudah tidak ada, bayangkan saja ada, sedang ada di hadapan kita. Terima kasih ya Allah sudah hadirkan seorang perempuan istimewa dalam kehidupan hamba. Terima kasih ya Allah 9 bulan hamba dalam kandungannya, 8 bulan adikku mama dikandung. 2 tahun adikku mama disusui, dijagaan supaya tidak ada satupun nyamuk yang menggigit, supaya tidak ada satupun semut yang ketemu, supaya tidak ada satupun yang mengganggu. Betapa bahagianya hamba ya Rob, mah bunga pisan abdi teh mah kegaduhan mama nuhun nyamannya terus saya dalam kehidupan aku sebagai anak. Babi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan. Bayangkan orang menuju ditangkap ku mama. Tidak ada kebahagiaan bagi seorang anak kecuali ada dalam pelukan ibunya. Mah kangen hayang ditangkap ku mama. Apalagi ketika banyak masalah yang dirasakan, ketika ujian datang silih berganti. Kami bukan anak kecil lagi, kami sudah dewasa, bahkan lebih dari dewasa. Tapi jujur selalu ada masa di mana kami merindukan pelukanmu wahai mama, di mana kami sangat merindukan kehadiranmu wahai mama, di mana terasa bahwa hidup tanpa seorang ibu ternyata seperti ini rasanya. Tapi saat siang hari ini, bayangkan ibu kita sedang ada di hadapan kita, memeluk kita dengan sangat erat. Rasakan kebahagiaannya. Afabi ayala inukikuma tukatiban. Seperti inilah yang dirindukan oleh hati ini, dapat pelukan seorang ibu. Sekarang bayangkan wajah ayah, bapak dan mama, kabarna. Upami Bapak ayah nangis ka Gusti Allah, bayangkan Bapak ayah ada di hadapan kita, memeluk kita dengan sangat erat. Bayangkan kedua-dua orang terkasih tersayang dalam hidup kita.
Hilangkan dulu rasa kecewa dan marah kepada mereka. Rasa marah, maafkan ya. Fokus pada bersyukur atas kehadiran mereka. Bayangkan siang hari ini keduanya tengah memeluk kita dengan sangat erat. Ya Allah, gening bunga aya indung jeung bapak teh, gening bunga aya kolot teh, gening bunga masih keneh aya pamrompatan teh. Bayangkan siang hari ini keduanya hadir dan memeluk kita dengan sangat erat, memberikan kita senyuman dan kekuatan. Fabi ayyi rabbikuma tukadzib. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Lalu dalam bayangan kita hadir keluarga terdekat. Ada kakak, ada adik kita, kak, teteh, akan, teh alit, babarengannya. Ayeuna orang pakumaha setelah orang tua tidak ada teh gini sama saudara terdekat. Pernah ada masalah, pernah ada benci dan marah. Sekarang kita bayangkan yang baik-baik mereka hadir dalam kehidupan kita. Ada adik dan kakak kita. Bersyukur kepada Allah, panggil Allahnya dengan sangat lembut. Allah, terima kasih sudah hadirkan orang-orang tersayang dalam hidup, sehingga kita seringkali lupa banyak mengeluh padahal banyak yang cinta kepada kita. Lalu sekarang bayangkan anak-anak kita, anak-anak laki-laki dan perempuan. Nah, maafkan jika belum jadi ibu yang sempurna untuk kalian. Maafkan jika pernah ibu bentak ya. Maafkan jika pernah ibu sakit ya. Maafkan jika pernah ada kata-kata ibu yang menyakiti pun. Tidak ada seorang ibu pun yang ingin menyakiti anak-anaknya aya lagi. Tapi kalian tumbuh dengan berbeda. Ada yang sifatnya seperti ini gitu. Kadang sebagai pribadi mama punya banyak kekurangan untuk menghadapi kalian. Tapi bagaimanapun doa seorang ibu tidak akan pernah luput bagi anak-anak yang siang, sore, malam, tahajud, selalu berdoa untuk anak. Untuk kalian anak-anak tersayang ibu, bayangkan semuanya sedang berkumpul. Ada mama, ada bapak, ada anak-anak, ada kakak, ada adik, ada suami tercinta yang sudah menemani kita dalam kehidupan. Lalu ada sahabat-sahabat kita, ada teman, ada sahabat yang bareng-bareng dalam pengajian, mengingatkan saat salah. Ada banyak orang yang malu bercerita kepada keluarga, tapi menceritakan banyak hal pada sahabat yang padahal kita tidak ada hubungan darah. Terima kasih sahabat, antil janahnya sok ingatkeun, sok muatkeun, sok mantuan. Kadang lebih deket keneh batur daripada dulur. Minta tolong ka dulur, karah diampekkan, kabatur mah geuning aya anu nyaho. Alhamdulillah ya Allah, Engkau hadirkan orang-orang hebat dalam kehidupanku. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang Engkau dustakan. Seringkali kita lupa mereka dihadirkan dalam hidup kita, merupakan bagian dari nikmat Allah yang luar biasa. So, dalam sebagian detik rasakan semuanya ada, ngeriung bersama kita. Ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak, ada anak-anak, ada cucu penyemangat kita, dan juga ada teman dan sahabat kita. Rasakan kita dipeluk oleh mereka, rasakan kebahagiaannya dan ucapkan terima kasih ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Allah. Ternyata diri ini banyak sekali nikmat yang jarang kami syukuri ya Allah, ya Rahman. Akan tetapi ada saatnya bertemu, ada juga saatnya berpisah. Dalam bayangan kita siang hari ini satu persatu menjauh. Sahabat sebagai seseorang yang Allah pertemukan, ternyata ada saatnya suatu hari kita berpisah. Engkau menjauh secara perlahan.
Aku bertanya, engkau mau kemana? Engkau mau kemana? Aku masih butuh kamu di sini. Tapi engkau dalam bayangan kita, sahabat kita ini jauh melangkah melambaikan tangannya, kemudian berkata, yang baik ya, dimanapun kamu berada, kamu tetap baik ya. Sahabat kita pergi dengan perlahan dan melambaikan tangannya. Allah, ternyata bukan hanya sahabat yang suatu hari akan pergi. Dalam bayangan kita siang hari ini perlahan mulai lagi menjauh. Ada kakak, adik yang ternyata tidak selamanya akan bareng-bareng, yang selama ini selalu memberikan kekuatan, membantu kita dengan banyak hal, suatu hari akan terlepas. Dan dalam bayangan kita siang hari ini perlahan mulai menjauh dan melambaikan tangannya. Yang baik-baik ya deh, karena memang sudah saatnya untuk pergi. Engkau berkata mau kemana? Mereka hanya tersenyum, dan karena memang saatnya sudah pergi. Lalu dalam bayangan kita ada lagi yang menjauh, cucu, anak, anak-anak yang selama ini kita gendong, kita sayang, kita cinta. Akan datang suatu hari di mana mereka menjauh, tidak lagi mengisi hari-hari bersama kita karena mereka punya banyak kegiatan, pekerjaan. Karena kita pikir kita ini ngerasa kalau sendirian, kesepian, kangen sama anak sendiri. Tapi mereka punya dunianya sendiri. Perlahan-lahan mereka pergi dan menjauh. Bayangkan satu persatu menjauh dan melambaikan tangannya kepada tiga ibu baik-baik ya. Ibu baik-baik ya. Nah, sampai kapanpun susah untuk berpisah dengan anak-anak, tapi akan ada saatnya. Lalu dalam bayangan kita siang hari ini ada suami yang perlahan menjauh dan melambaikan tangannya. Nyeri hati, ditinggalkan oleh suaminya kan sakit. Apalagi ketika suami itu pergi dan tanpa bisa kita lihat lagi, pergi tanpa bisa kita dengar lagi suaranya, pergi tanpa bisa kita dekat lagi tubuhnya. Dalam bayangan kita pergi menjauh, akan tiba masanya. Entah kita kuat atau tidak, tapi kemudian siapakah yang tersisa? Iya, yang tersisa adalah dua orang terhebat dalam hidup kita yang seringkali kita lupa dan abaikan. Dia adalah lelaki yang kita panggil ayah atau bapak. Dia adalah seorang perempuan yang doanya tidak pernah sekalipun terhenti sampai kapan kita ada di sini sehebat ini, sekuat ini. Itu karena ada doa dari mereka, ada doa ibu dan ayah. Meskipun suatu hari keduanya akan pergi meninggalkan kita dengan perlahan, kemudian kita bilang sama mereka, ayah, ibu, ketika seisi dunia pergi menjauh, asal jangan kalian, karena aku rapuh. Tanpa orang tua aku rapuh. Aku sudah lebih dari dewasa, tapi masih merindukan kehadiran mereka seperti anak kecil yang merindukan pelukan dari orang tuanya. Namun suatu hari akan tiba masa yang keduanya menjauh dan kita sendirian. Kita sendirian, wahai diri, semua orang akan menjauh dan kita sendirian. Ada siapa yang senantiasa menemani kita? Hanya satu, yaitu Allah. Allah, kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Semua hanya titipan yang datang akan pergi. Pada saatnya kita akan kembali kepada Allah sendiri dan mempertanggungjawabkan segalanya. Maka ketika orang-orang yang tadi masih ada dalam kehidupan kita, ayo kami masih kini ayah mama sareng bapak orang bunga, kami masih kini
Reja roket, orang pindahkan anak, cucu, adik, kakak, teman, sahabat. Semuanya dihadirkan oleh Allah untuk menjadi bekal kita ketika kembali kepada Allah dengan membawa banyak pahala. Diri, ingatlah kita akan sendiri, wahai diri. Diri, ingatlah kita akan kembali, wahai diri. Kita akan pulang dalam keadaan sendiri kepada Ia zat Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha. Jika saatnya diri ini kembali kepada Allah, maka wafatkanlah dalam keadaan husnul khatimah. Kala ijra'i tuh tergujur di pembalikan seluruh tubuh akan bangkit, seluruh badan akan kelingan. Gusti, abdi bakal nyalira uide ka Gusti. Umpami masih kena sadar dosa, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Kurang pasian hadiah kamu untuk diri kita sendiri, bacaan surat Al-Fatihah tiupkan ke tangan, usapan kepada seluruh tubuh. Ucapkan sasarangan ila ruhi wa jasadi, kamu sareng jasad abdi anu namina sebab namina masing-masing. Untukmu yang sudah hebat dan kuat dalam iman dan akan kembali kepada Allah dengan membawa iman, kuhadiahkan surat Al-Fatihah. Ala hadhihi bi ahwali kulli ayatin salihah. Al-Fatihah. Tiupkan ke tangan, usapkan ke seluruh tubuh. Tarik nafas, kemudian keluarkan lagi. Tarik nafas, kemudian keluarkan lagi. Itulah bekal doakan abdi sepados jantan istri anu salihah. Bagi orang tiasa sasarangan tepang deui di surgana Allah. Ibu nu bakal nyampaakan urang. Mungkin jaga di bumi Allah teh eta murang kali anak saleh salehah. Mudah-mudahan murang kali urang lebih ka incu janten murang kali anak saleh salehah tepang deui di surgana Allah. Ugi rencana anu sok sasarangan bareng-bareng dalam pengajian, dalam majelis taklim. Ibu, permintaan abdi saat acara ditutup, mangga ditingali kenca katuhur rencananana ditangkep atur nuhun atau sasarangan atau ngemutan kana kasaya wartoskeun harewoskeun kana cepilna ulahina ku peminanti di surga bilih tempendak kan abdi cari saya di surga. Sampaikan nuhun. Terima kasih sudah mengingatkan pada hal yang baik. Terima kasih sudah bareng-bareng di tempat mulia, di rumah mulia, di majelis ilmu. Terima kasih sudah saling mendoakan. Terima kasih sudah saling menguatkan dalam iman dan Islam. Terima kasih sudah bareng-bareng berjalan menuju ridhonya Allah. Semoga bisa saling memberikan syafaat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari teman dan sahabat yang bareng-bareng hadir, selalu hadir di majelis ilmu, selalu mengingatkan di majelis ilmu.
Masya Allah, makana min nikmatin khamilullah. Alhamdulillah, quwwata illa billah. Jangan lupa untuk membisikkan, kalau saya tidak ada di surga, tolong cari. Sampaikan kepada Allah, hari ini hari Kamis dan mulai jam 1 sampai setengah 3 ada di majelis ilmu, ada di rumah Allah. Semoga menjadi syafaat kita kelak bareng lagi di surganya Allah. Bareng-bareng terus berjalan untuk menjadi hamba Allah yang merindukan Allah dan juga dirindukan oleh Allah. Terakhir, semoga kita jadi perempuan yang salehah yang diridhoi oleh surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itulah kenapa saya dipanggilnya Uti. Ustazah Tina. Ustazah Tina sekaligus garis miring Ustazah Tisu. Ternyata kalau pengawasan abdi mah kedah nyadak tisu cuma gitu jadi Ustazah Tisu. Sahabat di anu ngaosna Ustazah Tisu Uti. Masya Allahnya paling penting Uti teh Ustazah Tina, ternyata Ustazah Tisu. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan, kealfaan dan kehilafannya. Sampai jumpa lagi di majelis-majelis ilmu yang lainnya. Hari Sabtu saya ada jadwal di Masjid Agung jam 1. Hari Sabtu jam 1 di Masjid Agung. Dan hari Senin di Cisaat di Kampung Pada Asih Isra Mi'raj. Wios tenaras ogenya di mangawantosan pilih ibu ayah waktos mangga diaturana di Pada Asih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, alhamdulillah.